Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang bab sembelihan. Mau tahu kelanjutan dari video ini? Tonton hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana hukum menyembelih karena Allah, namun di tempat sembelih untuk selain Allah. Pada bab ini kita akan membahas bab tentang wasilah dalam kesyirikan. Syariat Islam melarang wasilah dalam kesyirikan. Islam juga melarang sholat mengarah kepada kuburan atau menyembah Allah menghadap kuburan. Namun, sholat jenazah diperbolehkan di kuburan karena tidak ada ruku dan sujud di dalamnya. Umar melarang Anas bin Malik sholat di dekat kuburan. Semua wasilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan adalah haram, baik itu beribadah di kuburan atau menyembelih di tempat kesyirikan karena Allah. Allah melarang kita tasyabuh kepada kaum musyrikin dalam bentuk zahir seperti menggunakan bentuk-bentuk pakaian orang kafir. Dalil pertama dalam pembahasan kali ini adalah Quran Surat At-Taubah ayat 107-108. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang membuat masjid, dan masjid ini harus dihancurkan dan tidak boleh sholat di dalamnya, karena masjid ini adalah masjid dirar. Kaitan antara ayat ini dengan judul bab adalah bahwa tempat yang dipersiapkan atau yang digunakan untuk menyembelih kurban bagi selain Allah, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyembelih kurban di tempat itu, walaupun niatnya karena Allah semata. Sebagaimana masjid yang disebutkan dalam ayat ini, tatkala masjid tersebut dipersiapkan untuk kemaksiatan, maka dengan sebab itulah masjid tersebut menjadi tempat yang dimurkai, sehingga tidak sholat di sana walaupun niatnya karena Allah. Dan ini adalah kias yang benar. Salah satu asbabul nuzul ayat ini adalah karena salah seorang munafik yang bernama Abu Amir Al-Fasik. Ia dikenal sebagai ahli ilmu dan ibadah yang banyak melakukan provokasi untuk Nabi dan menyurati kaum munafikin untuk membuat masjid, dan Nabi diminta untuk sholat di dalam masjid di luar tersebut, dan Allah melarang sholat di dalamnya. Tujuan kaum munafikin membuat masjid dirar salah satunya adalah untuk memecah belah kaum muslimin dan membuat makar untuk kaum muslimin, dan salah satu sisi pendalilan Allah melarang Nabi untuk sholat di masjid tersebut karena di situ hanya untuk kufur kepada Allah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan ini sebagai dalil untuk pengharaman menyembelih di tempat kekufuran karena bisa menjadi wasilah kekufuran dan kesyirikan. Faedah dari ayat ini adalah Nabi tidak tahu isi hati orang dan tidak semua orang buruk anaknya buruk. Selanjutnya, niat sangat berpengaruh pada amalan, baik itu ibadah, bahkan untuk membuat tempat ibadah. Dan yang terakhir, bahayanya hasad dan menghalangi kebenaran seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abu Amir Al-Fasik. Dan kita tidak boleh Yahudi yang menolak Islam karena Nabi orang Arab dan hasad mereka kepada Nabi. Dan kedua adalah dari Sabit bin Dahab yang mengatakan ada seorang lelaki yang menyembelih untuk buana dekat Yanbu, maka ia bertanya kepada Nabi, boleh tidak menyembelih di sana? Dan Nabi bertanya, adakah di sana terdapat syiar kaum musyrikin seperti berhala? Dan adakah perayaan kaum musyrikin di sana? Maka ia menjawab, tidak. Pada hadis ini sangat jelas bahwa tidak boleh menyembelih di tempat kesyirikan. Dan ini merupakan dalil kalau menyembelih di tempat kesyirikan dan berhala tidak boleh di situ karena bisa menghidupkan kembali syiar-syiar kesyirikan. Faedah dari hadis ini adalah satu, haram menyembelih di tempat ada kesyirikan dan bisa jadi pengagungan terhadapnya. Kedua, kalau syiar atau sisa-sisa kesyirikan sudah hilang maka tidak mengapa. Seperti di Taif yang membuat masjid dan dengan saat menghancurkan semua sarana dalam kesyirikan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.